Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Apa kabar yang sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, harapan kami juga Anda sehat pemirsa ya. Senang rasanya bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan Go Healthy kali ini kita akan membahas mengenai kualitas hidup berkurang akibat stroke menyerang. Benar nggak? Betul Iya kan? sekali. Karena emang Iya. ini banyak terjadi sekitar kita gitu, di sekeliling kita semuanya. Tidak sedikit orang yang menderita stroke, harus kehilangan kehidupan normalnya. Iya. Dan hal ini juga dirasakan oleh Bapak Zainal Arifin. Beliau kehilangan mata pencahariannya setelah terkena stroke, sebab kaki dan tangan kanannya mulai sulit digerakkan. Menurut Pak Zainal, kenapa dia terkena stroke? Karena kolesterol dan tensi yang tinggi. Awalnya kalau lagi kambuh nih, tengkuknya sakit dan juga pusing. Ya, tapi ya itu dia. Kita ambil pelajaran dari kisahnya Pak Zainal yang tidak pernah patah semangat untuk kembali pulih seperti sedia kala. Beliau sudah ada bersama kami di sini. Pak Zainal, apa kabar? Baik. Halo. Semangat, Pak. Semangat. Semangat. Kalau Pak Zainal udah semangat, sebelahnya juga harus semangat ya Pak ya. Pasti. Ada Mas Boy Abidin, semangat. Semangat luar biasa. Luar biasa. Oke, Pak Zainal, apa yang terjadi saat itu, Pak? Waktu itu saya bangun tidur, langsung mau sholat subuh Iya. ke masjid, tapi udah berasa mulutnya ada mungkin udah menyon ya. Kalau mau wudhu, ini perasaan kok airnya nggak sampai di tangan gitu. Tapi terus? saya terus sholat subuh. Jalan ke masjid, Pak. Betul. Masya Allah. Terus? Setelah subuh, kira-kira doa selesai, saya pulang, saya tidur lagi. Pas bangun, mulai mulut udah menyon. Terus ngomong udah pelu. Oke. Ya Gitu. ampun. Saya telepon istri saya, langsung sadar kok suami ngomongnya udah pelu Pelu. gitu. Oke. Tangan kanan, kaki kanan bagaimana, Pak? Pas pertama enggak ya, tapi udah 2 hari di rumah sakit, tangan kanan sama kaki kanan lumpuh. Di hari kedua. Betul. Di hari kedua? Hari kedua. Oh, Kata dokter di rumah sakit itu stroke, Pak. Iya betul. Itu berapa lama, Pak? Total nggak bisa ngapa-ngapain? Sebulan kurang nggak bisa ngapa-ngapa, masih di tempat tidur. oke. Apapun dilayani oleh siapa tuh? Istri. Bahkan hal terkecil makan, minum, buang Makan, air pun. pasti. Dibantu sama istri. Oke. Sedih banget. Kita nggak bisa apa-apaan. Dunia kayaknya udah nggak artinya. Bagaimana Bapak bisa bekerja mencari nafkah dengan kondisi seperti ini, Pak? Sekarang itu belum bekerja. Cuman ngambil tabungan aja. Gitu. Belum bisa kerja. Bukan nggak kerja. Belum bisa. Belum bisa. Gitu. Kondisi lagi belum memungkinkan. Betul. Berapa lama Bapak, mohon maaf nih, hanya hidup dari tabungan tuh? Sudah berapa lama? Sekarang setahun. Sekarang ini setahun. Pola Betul. makannya gimana sih Pak dulu, Pak? Makan dulu. Kalau kadang-kadang kan kita enak makan soto, tangkar gitu. Ya pakai santan-santan ya, Pak? Betul, gitu. Seneng, Pak? Seneng. Seneng minum manis? Seneng. Makan minum manis-manis? Iya, Seneng? betul. Setiap hari ngapa itu, Pak? Ya itu. Jadi Bapak mengaku nih, dulu pola makannya berantakan. Betul. Punten nih, olahraga nggak dulu? Dikit. Gitu. Tidurnya cukup atau tidak? Kan saya dulu kerja di pabrik ya, 22 tahun. Ada shift. Kalau shift malam, kita tidur siang. Iya. Kalau masuk siang, kita tidur terbalik. Iya, betul. Iya. Nah, saya mau ceritakan bagaimana proses yang terjadi dalam tubuh kita sehingga terjadi hal yang dialami oleh Pak Zainal dan juga mungkin pemirsa yang mengalami stroke. Kita lihat bahwa otak kita ini mendapatkan suplai darah terus-menerus selama 24 jam, tiada henti. Nah, orang dengan hipertensi, maka dia akan risiko untuk terjadi kerusakan pada pembuluh darahnya. Kemudian akan terjadi penumpukan lemak, di mana tadi darah yang kental, yang kolesterol tinggi itu akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darahnya. Nah, kalau pembuluh darahnya menyempit, lama-lama dia akan
menumpuk dan kemudian terjadi penyumbatan. Nah, kalau penyumbatan ini terjadi di daerah otak, maka dia akan terjadi kerusakan. Mati otaknya, tidak bisa melakukan tugasnya secara biasa. Makanya tadi yang dialami oleh Pak Zainal, awalnya masih bisa nih dia, hanya biasa aja, dia masih bisa jalan ke masjid, masih bisa sholat. Kemudian besoknya baru mulai terjadi kelumpuhan. Nah, ini proses ini ada yang kita sebut sebagai golden period. Nah, ini pemirsa juga harus paham betul bahwa kalau mulai ada kelumpuhan, ada tanda-tanda gejala awal stroke, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Golden period-nya adalah setengah jam sampai 6 jam. 30 menit sampai 6 jam. Kalau mendapat itu, kerusakan pada otaknya akan lebih minimal. Nah, untuk menjaga supaya nih kualitas darah kita, pembuluh darah kita baik, pola hidupnya harus baik. Mulai dari makannya, berat badannya, kemudian olahraganya, tidurnya, faktor stresnya, itu penting. Kemudian melakukan medical check up, ini penting. Karena apa? Kadang-kadang orang nggak tahu kalau tensi dia tinggi. Untuk menjaga supaya kualitas darah dan pembuluh darah kita baik, juga bisa dibantu dengan teknologi laser yang juga digabungkan dengan teknologi NMES. Nanti kita akan cerita nih, NMES itu sebenarnya tadi untuk kondisi-kondisi yang dialami oleh Pak Zainal yang ada kelumpuhan di bagian tangan dan kaki ini akan bisa dilatih lagi otot-ototnya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah kesehatan, tenang aja, ada solusinya kok. Ada solusinya. Ya kan? Ya, tapi daripada kita panik mencari solusi pada saat kita sudah terkena komplikasi, lebih baik lakukan pencegahan. Nah, kita cegah dari sekarang. Nah, ngomongin apa saja sih solusinya dan manfaatnya dari teknologi NMES dan juga teknologi laser. Sesaat lagi kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Ya pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita kali ini mengenai kualitas hidup pasti akan berkurang akibat stroke menyerang. Nah, ini yang dialami oleh Bapak Zainal Arifin, narasumber kita hari ini, yang sudah pasti kegiatan normalnya sudah tidak bisa normal lagi ketika stroke menyerang. Pak Zainal, tensinya paling tinggi pernah berapa yang Bapak ingat? 160. 160. 160. Kolesterolnya Bapak ingat? Hampir 200. Hampir 200. 197. Oke. Bapak rutin medical check up enggak? Enggak. Pasti sudah dikasih obat-obatan dari dokter dong. Dikonsumsi enggak? Enggak. Enggak. Kadang-kadang terlupa. Biasanya diminum kalau lagi sakit aja. Betul. Sakitnya udah hilang, obatnya dilepas. Betul. Jadi tensinya tinggi. Dikasih obat nggak diminum disiplin. Betul. Ya. Kolesterolnya tinggi, pasti dari pola makan yang nggak benar. Betul. Semua makanan enak dimakan ya Pak ya? Pasti. Nggak pernah pilih-pilih ya Pak ya? Iya. Oke. Gitu, minuman manis-manis juga. Iya. Pola tidurnya bagus nggak pada saat itu? Mungkin waktu itu kurang bagus. Kurang bagus. Karena? Dari kerja. Dari kerja. Jadi pola tidurnya harusnya malam, berubah ke pagi hari. Betul. Saya yakin olahraga juga nggak ada nih jangan-jangan. Kurang dikit. Kurang. Dan akhirnya terkena Iya, stroke di tahun 2021. Iya betul. Oke. Dampaknya adalah Bapak sekarang anggota bagian sebelah kanan mengalami kelumpuhan. Betul. Pernah lumpuh total ya waktu itu ya Pak ya? Total. Ya sekarang kami bisa melihat seperti apa Pak progresnya? Tangan bisa. Sudah bisa. Jalan sudah bisa Pak? Udah bisa. Jalan sudah bisa. Bicara juga sudah lancar. Udah mulai. Karena dulu pemirsa ketika serangan stroke-nya datang, pas lagi kuat-kuatnya, bicara saja tidak bisa. Susah. Kalaupun bisa berbicara ada suara, apa yang disampaikan beda dengan apa yang diinginkan. Benar. Dan itu jadi tumbuh ada emosional sendiri gitu ya. Pasti Betul. emosi juga ya Pak ya? Betul. Oke. Ya. Dan ditambah 1 tahun terakhir sudah tidak bisa bekerja lagi karena Betul. ya Ya, dengan kondisi seperti ini Betul, memang ya. berat jika harus melakukan kegiatan yang berhubungan sama pekerjaan profesional. Betul. Baik, jadi intinya adalah stroke ini banyak sekali masalah yang akan ditimbulkan. Yes. Kepada dirinya, kepada keluarganya, kepada pekerjaan, kemana-mana jadi sampai Anda terkena stroke. Nah, kalau kita bicara masalah kolesterol, masalah hipertensi, itu kan bicara masalah darah dan pembuluh darah. Iya. Karena dalam tubuh kita, jantung itu bekerja memompa darah ke seluruh tubuh dan kemudian darah itu akan balik lagi ke jantung. Salah satunya juga akan memberikan suplai ke otak kita. Nah, teknologi laser ini akan membuat sirkulasi darah dan kualitas pembuluh darah kita menjadi lebih baik dengan cara darah yang kental itu. Kita lihat grafis berikut ini. Nah, nih ya. Jadi ini adalah kondisi di mana
kualitas darahnya tidak normal, dia kental ya, sehingga alirannya menjadi lebih lambat. Teknologi laser dengan 3 warna sinar lasernya, warna biru, merah, dan warna kuning ini, terutama untuk yang kualitas darah itu yang warna merah. Nah, kita lihat sel-sel darah merahnya terurai, mengalir lebih lancar, ya. Kemudian ini akan berdampak tadi pada fungsi organ, terutama kalau misalnya kasusnya Pak Zainal di otak. Nah, kemudian selain kualitas darahnya, dia juga akan mempengaruhi kualitas daripada pembuluh darah. Jadi teknologi laser itu, ya, dia akan yang warna biru itu dia akan meningkatkan kadar nitrik oxide. Nitrik oxide itu suatu zat yang diproduksi oleh tubuh kita, cuman dia akan berkurang dengan bertambahnya usia, dengan adanya radikal bebas, kemudian dengan pola hidup yang tidak sehat. Nah, nitrik oxide itu membuat pembuluh darah kita menjadi lebih elastis, sehingga aliran darah itu akan tekanan darahnya akan pasti lebih turun, terkendali dengan baik. Jadi sekali lagi, jadi sekarang ada teknologi ya yang digabungkan dengan teknologi laser adalah teknologi NMES. NMES itu singkatnya dari Neuromuscular Electrical Stimulation. Neuro itu artinya saraf, muscular itu adalah otot, kemudian electrical itu listrik, ya, kemudian stimulation itu perangsangan listrik. Nah, orang dengan stroke dia tadi kan terjadi kerusakan di otak, ya, karena dia ada sumbatan, ada suplai yang tidak cukup sehingga otak tidak berfungsi dengan baik. Nah, perintah dari otak untuk otot-otot tertentu yang mengalami kelumpuhan tadi atau kelemahan tadi itu tidak tersampaikan dengan baik. Kita lihat kan ya, neuromuscular electrical stimulation ini seperti ini. Dia ditempelkan di bagian otot-otot yang memang mengalami kelumpuhan atau kelemahan tadi. Itu ditempelkan, kemudian dinyalakan aliran elektriknya, kemudian akan otot itu terangsang. Jadi aktif lagi. Selama ini kan diem, nggak gerak. Ya, jadi dirangsang, diberi rangsang seperti dibangunkan kembali. Ya, ayo bekerja lagi. Nah, ini juga akan memberikan impuls ke otak kita. Oh ya, otot ini masih aktif, otot ini masih bisa diaktifkan. Jadi harapannya otak kemudian akan merespon positif. Dia akan kemudian berusaha untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ya, tentunya ini harus dibantu juga dengan kualitas darah dan darah yang baik. Ya, jadi ini sebenarnya saling bersinergis antara teknologi laser dan juga teknologi NMES. Jadi dan dilakukannya memang nggak cukup sekali, harus rutin ya. Terus-menerus rutin. Jadi sekarang sudah saatnya Anda untuk memiliki dan juga menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana penjelasan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat? Mas Panji akan menjelaskannya kepada Anda. Mari bersama kita cegah serangan stroke dengan kita mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya sehat kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena kalau kita menggunakan teknologi laser secara rutin dan juga berkala, bisa membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor-faktor risiko stroke seperti gula darah yang tinggi, kolesterol yang tinggi, dan juga tekanan darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan dengan kita memanfaatkan teknologi laser. Dan untuk lebih membantu proses pemulihan stroke, kita juga bisa mensinergikan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Karena pada umumnya para penderita stroke ini mengalami kelumpuhan sehingga ada keterbatasan bergerak. Dengan kita menggunakan teknologi NMES, ini dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot kita untuk membantu memberikan rangsangan kontraksi otot sehingga bisa membantu melatih otot kita dan juga membantu mencegah penyusutan otot. Dan untuk Anda bisa merasakan manfaat kombinasi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Aku Laser ini merupakan alat kesehatan dengan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia. Sehingga ketika Anda menggunakannya secara rutin dan juga berkala, dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah, dan membantu memberikan rangsangan kepada kontraksi otot untuk melatih otot kita. Anda juga cukup menggunakan Aku Laser ini serupa dengan Dokter Laser. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri, dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, kuning, akan menyinari pembuluh darah nadi kita, serta titik akupuntur, supaya ketika ada aliran darah yang lewat, bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES-nya, Anda bisa menggunakannya pada lokasi ataupun area
area otot yang membutuhkan, terutama pada area otot yang lebih lemah, misalnya di area lengan ataupun di area kaki. Sehingga nantinya teknologi NMES ini akan memberikan sinyal elektrik kepada sistem saraf dan juga sistem otot kita untuk bisa membantu melatih otot kita. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan keluarga bisa segera merasakan manfaat dari sinergi teknologi low level laser dan juga teknologi NMES dalam satu alat. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh buat suamiku, papa tetap semangat, mama akan tetap mendampingi, pokoknya kita sama-sama menghadapi cobaan ini, ujian ini sampai suatu saat insya Allah sembuh. Kualitas hidup kita akan berkurang jika stroke menyerang. Hati-hati. Nah, ini dialami oleh narasumber kita hari ini, Bapak Zainal Arifin yang terkena stroke di tahun 2021. Mungkin ada pemirsa yang bergabung dengan kita kali ini, mau tahu Pak, kira-kira nih Pak, penyebabnya gitu ya, Bapak bisa terkena stroke itu apa saja sih? Makan yang enak, gorengan, tidur kurang. Tidurnya kurang, sekurang apa? Waktu itu kan kerja dibalik, tidur pagi, malam kerja. Oke, tidur tidak bagus, olahraga kurang. Ditambah lagi Bapak memang sudah tahu ada keluhan tensi dan juga kolesterol tinggi sebelumnya, cuman abai. Jadi tidak mengkonsumsi obat-obatan dari dokter secara rutin. Nah itu dia, bagian tubuh sebelah kanan dulu sempat lumpuh total ya Pak ya? Total. Lumpuh total, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa. 1 bulan full dilayani oleh istri. Betul. Bahkan untuk hal paling sederhana pun Bapak nggak bisa sendiri. Nggak bisa. Bicara pun dulu susah ya Pak? Susah. Oke, dampak apa lagi yang Bapak rasakan setelah terkena stroke? Pasti ekonomi. Ya. Ekonomi. Karena Bapak tidak bisa bekerja. Betul. Dengan keterbatasan kondisi fisik betul, seperti betul. ini. Ada Mas Boy, ada yang ingin ditanyakan nggak? Nah, Ada. Apa? Silakan Pak. Boy, cara pencegahan stroke berulang. Karena teman saya kemarin di rumah sakit, waktu mau terapi dia udah kena kedua kali. Ya, ada lagi Pak. Penyembuhan, tangan yang kaku, caranya gimana? Ya, jadi sekali lagi stroke ini sangat mungkin untuk berulang. Ya, stroke pertama, stroke kedua, stroke ketiga, stroke keempat ini bisa saja terjadi. Dan semakin bahaya, betul Mas Boy. Dan betul, yang kedua, ketiga, dan ini kondisinya akan semakin buruk begitu ya. Karena apa? Bagian otak yang mengalami kerusakan akan semakin meluas. Jawabannya adalah sebenarnya bisa dicegah. Sangat mungkin, sangat bisa dicegah. Pertama adalah kita harus betul mengembalikan pola hidup kita. Ya, jadi pola hidupnya ini tadi ya, makannya, kemudian tidur. Sebisa mungkin kita tidur dalam jumlah yang cukup, ya. Kemudian berkualitas. Kemudian berikutnya olahraga, atur berat badan, faktor stres, ya, faktor lingkungan, radikal bebas, asap rokok, polusi kendaraan dan segala macam ini harus kita kontrol. Ditambah juga dengan menggunakan teknologi laser. Ya, teknologi laser itu kan ada warna merah, biru dan kuning. Ya, warna merah itu dia membuat kualitas darah kita menjadi lebih baik. Warna biru membuat kualitas pembuluh darah kita menjadi lebih baik. Yang warna kuning ini yang happy light, membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Kita lebih relax, lebih enjoy. Ya, jadi dikombinasikan antara teknologi laser ditambah dengan pola hidup yang sehat dan juga mengikuti saran dokter. Ya, tentunya obat-obat yang diberikan dokter, advis dokter itu juga dilakukan. Harapannya tidak terjadi stroke berulang. Bagaimana untuk mempercepat pemulihan? Nah, ini bisa dikombinasikan dengan yang disebut dengan teknologi NMES, ya, Neuromuscular Electrical Stimulation. Kita rangsang lagi dengan perangsangan listrik bagian otot-otot tangan Bapak yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan tadi. Ya, ini memang prosesnya bertahap, tidak bisa langsung. Tapi upaya ini bisa dilakukan, ya, ditempelkan di bagian yang mengalami kelumpuhan atau kelemahan, di tangan, di kaki, atau di bagian mana yang memang mengalami kelumpuhan. Kemudian dihidupkan elektriknya. Ini akan merangsang otot-otot kita untuk kembali berkontraksi, kembali bangun lagi, hidup lagi, aktif lagi. Ya. Dan ini juga akan merangsang otak kita untuk
merespon, oh ini otot-otot ini masih ada, masih aktif. ada. Ayo kita beri supply, kita beri hidupkan kembali. Ya, jadi harapannya ini akan, ya tentunya harus dilatih, harus ini, dan harapannya bisa kembali lagi. Jadi teknologi laser, ya dengan warna merah, biru, dan kuning tadi, ditambah dengan teknologi NMS, ya harapannya kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita, otot-otot kita akan menjadi lebih baik, dan kita akan kembali bisa beraktivitas normal. Jadi dapat membantu mempercepat pemulihan pasien stroke gitu ya. Nah, pemirsa, sudah banyak yang merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Waktu saya kena serangan stroke itu bangun subuh, langsung dibawa ke rumah sakit, ternyata serangan stroke ringan. Terus diperiksa lagi, wah rupanya ada diabetes. Sampai saya bilang sama anak saya, rasanya nggak kuat menanggung semua ini. Tapi anak-anak saya kasih semangat, Mama jangan sedih, masih ada kita, katanya gitu. Waktu bulan pertama, kedua belum berasa, tapi udah setelah 5 bulan itu, dokter juga bilang udah jangan suntik insulin lagi, yang pagi, siang, sama sore itu. Konsumsi obat biasanya 3 kali, hanya 2 kali sekarang. Badan terasa sehat, segar bugar, terus tidur nyenyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur, saya bilang gitu. Makanya saya senang sekali saya pakai teknologi laser ini. Mungkin ada Pak harapan ataupun doa yang ingin disampaikan gitu ya untuk Bapak sendiri, keluarga, atau mungkin juga sahabat-sahabat stroker yang sedang menyaksikan di sini. Silakan Bapak. Semoga saya bisa cepat pulih kembali, Amin. semangat, bisa bekerja kembali, beribadah kembali. Amin. Gitu. Yang penting saya harus sehat dulu, semangat harus, gitu, semangat pulih. Mas Boy, apa yang kita simpulkan? Untuk tahu bagaimana kesehatan kita, yang paling utama adalah kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oleh karena itu kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah kita dan kualitas darah kita. Ini yang kita harus lakukan ya. Jadi bagaimana caranya? Dengan menerapkan pola hidup sehat, kemudian dengan mengikuti saran dokter, kemudian dengan melakukan medical check up secara teratur sehingga kita tahu bagaimana kesehatan tubuh kita. Ya, dengan sehat dan bugar, kemudian dibantu dengan menggunakan teknologi laser yang dilengkapi dengan teknologi NMS. Jadi harapannya pembuluh darah baik, kualitas darah kita baik, kemudian otot-otot kita baik ya. Dengan itu maka kita akan bisa menikmati hidup ini dengan baik ya. Supaya kualitas hidup kita tetap baik ya, dan juga semangat ya dengan teknologi laser dan teknologi NMS ini juga bisa membantu untuk mempercepat pemulihan pasien-pasien atau orang-orang yang pernah mengalami stroke. Harapannya tidak terjadi stroke ulang dan pemulihannya akan menjadi lebih baik. Sekali lagi semangat Pak. Udah saatnya Anda untuk menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMS yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Nih dia Mas Panji akan menjelaskan. Pemirsa, apapun kondisi Anda saat ini, jangan lupa untuk tetap tersenyum. Karena selalu ada harapan. Terus berjuang untuk menjalani pola hidup yang lebih sehat, mengikuti anjuran dari dokter, dan melengkapi upaya hidup sehat kita dengan teknologi laser yang disinergikan dengan teknologi NMS. Oleh karena itu, pastikan ketika Anda memilih alat kesehatan, pilihlah yang resmi, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah seperti Aku Laser, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Ketika Anda sudah memiliki Aku Laser ini, Anda bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Karena penggunaannya 1 hari cukup 2 kali saja, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga keluarga yang menggunakan bisa menjadi lebih sehat, tentunya juga lebih hemat. Sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga. Pastikan alat kesehatan yang Anda pilih berasal dari Gogomol. Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Ambil handphone Anda, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil keputusan hidup lebih sehat. Dan hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dr. Laser.
TV.